Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 1.4A6 demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya WK Diansyah, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 255B Kota Surabaya. Adapun kelas 255B ini difasilitatori oleh Ibu Heti Yuliani dan pengajar praktek saya Ibu Deni Sofiastuti. Pada tugas demonstrasi kontekstual ini ada tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Adapun skenario kasus yang pertama yang akan kita bahas untuk menerapkan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Kasus pertama ini menceritakan bahwa Bintani hari itu sudah bangun jam 4 pagi untuk persiapan berangkat ke sekolah. Saat ingin menggunakan seragam, Bintani menyadari bahwa rok seragamnya tidak ada. Setelah mengkonfirmasi ke mamanya, ternyata rok dari seragamnya ikut terbawa ke laundry saat hari Jumat. Karena malu masuk sekolah dengan seragam yang tidak lengkap, maka Bintani menghubungi saya selaku wali kelasnya bahwa akan datang terlambat karena menunggu roknya diambil di tempat laundry. Ayah Bintani juga menghubungi saya untuk menginfokan terkait hal tersebut, meminta izin bahwa putrinya akan datang terlambat. Dari kasus tersebut, maka saya membuat skenario segitiga restitusi untuk kasus 01 ini. Yang pertama, saya akan membuat pertanyaan untuk menstabilkan identitas dari Bintani, yaitu pertanyaan apakah Bintani mengetahui tentang peraturan masuk di sekolah, apakah yang dilakukan Bintani tersebut suatu kesalahan, apakah seseorang pernah melakukan kesalahan. Berikutnya, saya akan melakukan validasi tindakan yang salah. Apakah Bintani mempunyai alasan kenapa datang terlambat? Selanjutnya, dalam segitiga restitusi, saya akan menanyakan keyakinan. Menurut kamu, karakter apa yang perlu kamu tingkatkan? Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini? Berikut ini, mari kita saksikan video penerapan segitiga restitusi pada kasus 01. Bintani Aska hari ini terlambat ya? Iya. Terlambat. Tadi datang jam berapa? Jam 7 lebih. Jam 7 lebih ya. Bintani tahu nggak sekolah ini masuknya jam berapa? Tahu, jam setengah 7. Jam setengah 7. Nah, jadi Bintani tahu ya, berarti itu melanggar aturan sekolah ya? Tahu. Tahu. Menurut Bintani ya, yang kamu lakukan tadi ya, itu suatu kesalahan atau tidak? Suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Nah, seseorang itu kalau melakukan kesalahan pernah nggak? Pernah. Pernah. Nah, kalau kesalahan itu satu kali masih wajar? Masih. Kalau lebih dari satu kali atau berkali-kali? Sudah enggak. Kenapa kok nggak wajar? Karena sudah jadi kebiasaan setiap hari. Karena sudah jadi suatu kebiasaan. Nah, karena Bintani tadi terlambat, menurut Bintani bisa nggak jelaskan kenapa kok bisa terlambat hari ini? Karena waktu hari Jumat saya pulang ke Madura, jadi baju kotor yang ada di rumah tuh langsung ditaruh di laundry semua tanpa dicek. Jadi pas waktu Senin, setelah mau pakai seragam, roknya nggak ada.
roknya nggak ada. Baru tahunya hari Senin pagi jam berapa? Jam 4. Jam 4. Baru sadar kalau roknya itu ikut ke laundry. Iya. Baru tahu paginya tadi. Nah, kira-kira dari kejadian ini ya, karakter apa yang perlu diperbaiki? Ketelitian. Jadi karakter yang perlu ditingkatkan adalah ketelitian. Nah, berarti kira-kira dalam permasalahan ini ya, untuk menyelesaikannya nanti harus seperti apa? Biar tidak terulang lagi, penyelesaiannya seperti apa? Harus lebih teliti lagi. Harus lebih teliti lagi. Berarti tadi kan kamu sudah pagi hari itu sudah ngecek, baru tahu pagi harinya. Berarti kalau teliti itu ngeceknya kapan harusnya? Malam sebelumnya. Malam sebelumnya ya. Malam sebelumnya harus sudah disiapkan semua seragamnya. Oke. Berarti dari permasalahan ini ya, Pak WK ulangi lagi, karakter yang perlu ditingkatkan menurut Bintani ada apa tadi karakternya? Ketelitian. Terus solusi yang harus Bintani lakukan adalah mempersiapkan malam sebelumnya agar tidak terlambat. Jadi ini sebenarnya tadi bangun jam berapa berarti hari ini? Jam 4 pagi ya, itu harusnya sudah sampai ke sekolah, tapi terlambat gara-gara roknya ikut ke laundry. Jadi kalau secara disiplin Bintani sudah disiplin bangun pagi, tapi karena tidak teliti akhirnya terlambat gara-gara ini. Berarti tadi roknya diambil di laundry dulu ya, ke laundry dulu ngambil rok baru berangkat ke sekolah, akhirnya terlambat. Oke ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Tadi Bintani sudah tahu solusinya seperti apa, karakter apa yang perlu diperbaiki ya. Nah, berarti sekarang Bintani bisa kembali ke kelas ya, melanjutkan aktivitasnya. Karena tadi terlambat, bisa tanya ke temennya ya, materi apa yang tertinggal ya. Baik. Oke, terima kasih untuk Bintani. Berikutnya, saya akan menjelaskan skenario kasus yang kedua. Adapun kasus yang kedua sebagai berikut. Kasus yang kedua ini menceritakan Clever merupakan anak dari seorang abdi negara, yaitu TNI AL, yang ditugaskan di Sorong, Papua. Ayah, ibu, dan kedua adiknya berada di Sorong, Papua. Di Surabaya, Clever hanya tinggal berdua dengan pamannya. Dengan kondisi tersebut, Clever ketika tidak masuk sekolah memiliki kebiasaan tidak memberitahu saya sebagai wali kelas. Pada hari Senin minggu ini, Clever tidak masuk lagi. Baik orang tuanya maupun Clever juga tidak menginfokan. Teman-temannya hanya menginfokan jika Clever sakit. Keesokan harinya ternyata Clever masih belum masuk. Akhirnya saya sebagai wali kelas mengkonfirmasi ke mamanya. Mamanya membenarkan bahwa Clever sedang sakit. Mamanya berpikir bahwa Clever sudah menginfokan ke saya jika sakit. Nah, pada kasus ini saya membuat skenario segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Clever dalam seminggu ini sudah tidak masuk berapa hari? Apakah Clever tahu jika tidak masuk apa yang harus dilakukan? Menurut kamu, jika seseorang tidak masuk sekolah tapi tidak menginfokan ke guru atau wali kelas, apakah sebuah kesalahan? Jika kesalahan tersebut satu kali, apakah masih wajar? Bagaimana jika kesalahannya dilakukan berulang kali? Selanjutnya, saya akan melakukan validasi tindakan yang salah. Clever
Jika tidak masuk dan tidak memberitahu Pak WK, pasti memiliki alasan. Coba jelaskan alasanmu. Setelah itu, saya akan menanyakan keyakinan. Menurut kamu, karakter apa yang perlu kamu tingkatkan? Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini? Dari pertanyaan-pertanyaan skenario segitiga restitusi berikut, mari kita saksikan video penerapan segitiga restitusi pada kasus 02. Silakan menyaksikan. Nah, Clever ini seminggu ini ya, hitungannya nggak masuk berapa hari? Sudah 4 hari. 4 hari hitungannya. Terus Clever tahu nggak kalau nggak masuk itu harus ngapain yang dilakukan kalau nggak masuk? Mengabarkan guru dan izin. Mengabarkan ke guru ya, atau Pak WK wali kelas ya, untuk menginfokan izin. Berarti Clever nggak ngabari Pak WK sama sekali ya? Belum. Nggak ngabari sama sekali ya? Sudah. Yang dikabari siapa? Mama doang. Mama doang. Iya. Nah, ini sudah kejadian keberapa kamu nggak masuk terus nggak izin ke Pak WK? Ayo dihitung. 4 ya. 4. Kalau hitungan minggu ya, berarti ini minggu pertama ini, minggu ini dihitung nggak izin 1 kali. Minggu sebelumnya ada lagi nggak izin. Kadang kemarin mamamu juga izin. Kalau kamu ngabari, mengingatkan mamamu izin. Ya. Siap, Pak. Nah, menurut kamu kalau seseorang melakukan kesalahan kayak gitu ya, nggak masuk tapi nggak ngasih kabar ke sekolah, ke guru, ya, atau ke teman, nah, menurut kamu itu kesalahan enggak? Siap, kesalahan itu, Pak. Suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Nah, kalau itu suatu kesalahan, kalau 1 kali saja kesalahan itu sebagai manusia masih wajar nggak kalau 1 kali? Siap, masih wajar. Masih wajar. Kalau 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali Sudah tidak wajar. sudah tidak wajar kesalahan itu. Soalnya jadi pembiasaan akhirnya. Ya. Siap. Nah, Clever kalau nggak masuk pasti terus nggak ngasih tahu Pak WK, ya pasti punya alasan. Apa kira-kira yang jadi alasan kamu kenapa kok nggak ngabari? Kemarin itu pertama saya ngabarin orang tua dulu karena ya saya pikir kalau dari orang tua langsung mengabari Pak WK gitu. Orang tuamu posisinya di mana itu ketika ngabari? Di Sorong. Posisinya di Sorong, Papua. Siap. Sama yang di Sorong, Papua siapa saja? Mamamu, Papa, adik. adik. Adikmu berapa yang 2? 2. Berarti kamu 3 bersaudara ya? Iya, Pak. Nah, semuanya di sana. Kamu saja yang di Surabaya. Siap. Nah, di Surabaya ini sama siapa? Sama Om. Sama Om. Nah, karena di Surabaya sama Om, kamu ngabari gak ke Om kamu kalau kamu sakit, terus minta tolong Om, tolong kabarin dong. Wali kelas ngabari nggak? Ngasih tahu Om nggak yang di Surabaya ini? Kalau cuma bilang sakit iya, tapi kalau suruh ngabarin Pak WK enggak. Enggak. Nah, jadi kamu melakukan itu karena posisi orang tuamu jauh, ya, dan kamu sudah berpikiran kalau kamu sudah mengabari mamamu otomatis ngabari Pak WK, gitu ya. Nah, ternyata sampai Senin Pak WK memang tahu kalau kamu sakit. Senin, Selasa Pak WK tunggu, mamamu nggak ngabari. Pak WK pikir hari Rabu kamu udah masuk, tapi nggak masuk. Akhirnya baru Pak WK konfirmasi ke mamamu. Nah, baru mamamu konfirmasi kalau kamu sakit. Nah, mamamu di sana itu sebagai apa? Sebagai ini Pak, Selain ibu rumah tangga loh.
di sana kerjanya sebagai kuartir di cabang Jalan Senastri. Kuartir di cabang. Jalan Senastri. Apa? Angkatan darat, angkatan laut, angkatan laut. Ya. Jadi kayak di sana fokus ngurusi adikmu ya, dua, ngurusi ayahmu, papamu, terus sama berarti ngurusi kayak kegiatan sosial di sana juga ya. Nah, karena kamu tahu kalau mamamu sibuk kayak gitu ya. Nah, pertama yang Pak WK tanyakan, ketika kamu melakukan hal seperti itu, nah kira-kira karakter apa yang perlu kamu tingkatkan biar nggak terulang lagi? Kemandirian, mandiri, disiplin, sama inisiatif. Mandiri, disiplin, sama inisiatifnya masih kurang sehingga itu bisa terjadi. Nah, berarti permasalahan ini sebenarnya bisa kamu selesaikan nggak? Caranya kayak gimana menyelesaikan permasalahan ini? Dengan cara berubah. Ya, gimana caranya? Misalkan kamu nanti sakit lagi, ya, solusinya gimana biar Pak WK cepat tahu informasinya? Mengabarkan langsung ke Pak WK. Kalau misalkan emang bisa minta bantu dengan orang yang ada di rumah. Siapa? Om. Siap. Berarti yang kamu lakukan solusinya adalah ngabari Pak WK. Siap. Soalnya kamu kan memang nggak pernah ngabari Pak WK ya kalau nggak masuk ya. Terus atau minta tolong om kamu untuk ngabari. Nah, berarti tadi sudah tahu solusinya, cara menyelesaikannya, ya. Karakter yang harus kamu coba tingkatkan lagi tadi adalah harus apa tadi? Inisiatif untuk ngabari Pak WK langsung, terus disiplinnya ditingkatkan, kemandirian ditingkatkan. Kamu sudah mandiri sebenarnya, tapi kurang disiplin karena kamu di rumah semuanya sudah dilakukan sendiri kan, mandiri semuanya. Kamu sudah mandiri karena kamu tinggal sama nggak sama juga, tergantung nggak sama kalau mau ngapa-ngapain. Nggak harus diri sendiri juga. Enggak ya, enggak tergantung sama kan. Nah, berarti kan kamu sebenarnya sudah mandiri, tinggal disiplin sama inisiatif sendiri untuk ngabari Pak WK kalau kamu nggak masuk. Kalau nggak Pak WK ya bisa guru BK-nya ya. Itu solusi dari kamu sendiri ya, yang perlu kamu tingkatkan. Berarti mulai hari ini ya kamu udah berjanji masih ada 1,5 semester lagi karena kamu sudah kelas 9, itu harus dirubah, karakternya diperkuat lagi ya biar ada perubahan. Oke, wis sampai sini aja ya. Habis ini kamu bisa kembali ke kelas ya, melanjutkan aktivitasmu. Nah, itulah video penerapan segitiga restitusi pada kasus 02. Dari kasus 01 dan 02, mari kita saksikan refleksi dari siswa tersebut atau tanggapan dari siswa dan siswi tersebut. Setelah saya mendiskusikan permasalahan saya yang masuk terlambat ke sekolah dengan Pak WK, saya dapat mengetahui bagaimana cara saya improvisasi diri dengan cara meningkatkan ketelitian saya dan lebih teliti lagi dengan mempersiapkan barang-barang untuk ke sekolah sebelum hari itu malamnya. Nah, tanggapan saya setelah berdiskusi dengan Pak WK ini, menurut saya emang mempunyai kekurangan dalam hal inisiatif dan juga disiplin. Mungkin untuk setelah saya berdiskusi dengan Pak WK juga, saya mencoba berubah pikiran untuk mencoba merubah diri saya supaya menjadi lebih inisiatif dan disiplin di selanjutannya.
di saat saya sakit atau izin saya tidak masuk sekolah, mungkin saya akan lebih langsung mengabari Pak WK atau tidak orang-orangnya yang ada di rumah saya, seperti om saya. Jadi tidak terlalu tergantung dengan luar, mungkin soalnya mereka mungkin banyak sibuk, banyak mungkin tidak bisa menjawab panggilan kita. Jadi saya mau berubah, mau jadi lebih inisiatif dan disiplin saja. Siap. Terima kasih. Itulah tadi video penerapan segitiga restitusi pada kasus 1 dan kasus 2 beserta refleksi atau tanggapan dari siswa masing-masing. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.